saya sendiri, Tessa Burusmulon, MPM terakhir 4022. Saya Septul Yarati, MPM terakhir 4141. Saya Tiara, MPM 4194. Oke, dimulai saja ya. Yang pertama itu, sebelum kita masuk ke karakteristik desa itu, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu didefinisikan merupakan landasan hukum utama saat ini. Desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang wewenang untuk mengurus ataupun mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prasangka masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Nah, di sini ada 5 karakteristik desa. Yang pertama itu otonomi terbatas. Nah, otonomi terbatas itu merupakan desa itu kan memiliki hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya dan adat istiadat mereka. Nah, pemerintah dan negara itu menghormati dan mengakui itu sebagai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi otonomi itu bersifat mutlak dan dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, misalnya apa sih yang diurus dan diatur oleh desa ini ya, seperti misalnya mereka mengadakan gotong royong ataupun mengadakan kebaktian sosial atau keamanan peraturan desa itu, dan juga bisa juga itu kayak mereka mengadakan sosial budaya yang kayak kearifan lokal. Nah itu, tapi dibatasi itu maksudnya itu jadi desa itu sudah memiliki wewenang aturan dalam perundang-undangan ya, kayak contohnya itu desa itu tidak bisa menciptakan mata uangnya sendiri, jadi itu yang dibatasi. Yang kedua yaitu kedekatan dengan masyarakat. Kita tahu ya kalau di desa itu sama di kota itu beda jauh. Kalau di kota itu kan udah kayak siapa kamu, siapa aku gitu. Tapi kalau di desa itu mereka itu memiliki kelibatan yang sangat besar gitu, yang cukup penting. Jadi kita tahu ya kalau masyarakat desa itu memiliki garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakatnya dan yang paling mendapatkan respon dengan cepat. Apa sih respon dengan cepat itu? Nah, respon yang paling cepat itu misalnya di suatu desa itu ada warga yang mengalami musibah dari baik kebakaran ataupun apa gitu ya. Jadi kan pasti masyarakat yang di wilayah desa itu pasti lebih dahulu membantu masyarakat yang tadi yang kena musibah itu dengan cara apa? Ya seperti memberi bantuan atau memberi makanan atau pakaian kepada warga yang mengalami musibah tadi gitu loh. Beda dengan di kota. Di kota itu kan kayak ya pasti lingkungannya secara geografis itu pasti lebih luas daerahnya daripada di desa. Jadi respon yang paling cepat itu dialami di desa itu. Yang kemudian yaitu pengaruh adat dan budaya. Kita tidak luput dari kehidupan masyarakat desa, pasti seringkali berkaitan dengan adat dan budaya setempat. Apa sih pengaruhnya adat dan budaya ini kepada masyarakat desa itu? Ya seperti yang pertama itu norma dan nilai sosial. Adat dan budaya itu mengajarkan nilai-nilai luhur seperti sopan santun, kerjasama, gotong royong dan lain-lain. Nah itu merupakan interaksi utama yang dilakukan oleh masyarakat desa itu. Jadi dari kegiatan itu mereka itu lebih mengenal satu sama lain gitu. Ada juga yang ritual dan upacara adat. Nah di desa itu pasti ada adat istiadat mereka gitu. Misalnya ritual upacara pernikahan atau kelahiran atau kematian. Nah pasti adat atau desa itu pasti memiliki upacaranya masing-masing gitu, dan itu dihargai dan dihormati dan diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya ada sumber daya yang terbatas. Kita tahu ya kalau sumber daya terbatas itu pasti dibandingkan pemerintah pusat ataupun daerah, desa itu pasti lebih memiliki sumber finansial dan SDM atau sumber daya manusia yang terbatas. Apa sih yang dimaksud dengan memiliki sumber daya finansial? Kita tahu ya kalau di desa itu pasti sumber pendapatannya itu lebih kecil daripada pemerintah pusat ataupun daerah, terutama dari pendapatan asli dari desa itu. Kalau SDM terbatas itu kan pasti setiap desa memiliki pengurus pemerintahan desa itu kan. Nah pastinya pengurus pemerintahan desa itu memiliki beberapa anggota aja. Jadi
nggak banyak anggotanya. Kenapa nggak banyak? Ya karena kan dari anggarannya aja udah kecil gitu loh, pendapatannya udah kecil. Gimana cara desa itu menggaji anggota-anggota yang mengurus desa itu gitu loh. Jadi ada juga dari segi keterampilan dan pelatihan di desa itu lebih rendah daripada di kota, karena nggak ada pelatihan dari masyarakat desa itu untuk melatih kemampuan dari pengurus desa itu. Jadi ya itu pengaruhnya ya karena pendapatan dari desa itu kan kecil. Gimana cara mereka membuat pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa itu gitu. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Ya di desa itu memerlukan partisipasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kenapa membutuhkan partisipasi? Karena kan ya langsung berdampak pada masyarakat desa itu kan. Warga itu kan yang paling berdampak pada keberlangsungan atau kelangsungan dari pembangunan desa. Jadi itu penting. Misalnya kayak melakukan melakukan kebijakan pembangunan desa itu pasti pemerintah desa itu membutuhkan warga, ide-ide warga ataupun apa yang diusulkan oleh warga, apa yang diinginkan oleh warga itu yang didahulukan oleh pemerintah desa. Jadi mereka itu membutuhkan partisipasi masyarakat desa ini untuk membangun desa mereka, ya apa yang diperlukan. Misalnya kayak mereka lebih sekarang ini membutuhkan jalan raya karena jalan itu rusak gitu kan. Jadi pemerintah desa ini lebih mengutamakan itu dulu daripada yang lain. Dan jadi pemerintah desa itu nggak lagi kayak menebak-nebak apa ya yang dibutuhkan masyarakat desa ini gitu. Jadi langsung aja ke partisipasi masyarakat itu yang membuat desa itu lebih cepat lagi gitu pergerakannya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri, yaitu safety. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu struktur dan komponen APBD. Nah, dalam struktur dan komponen APBD ini terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Nah, untuk pendapatan desa sendiri adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Dan dalam pendapatan desa ini terdiri dari yang pertama ada pendapatan asli desa atau PAD. Nah, PAD ini itu dihasilkan dari seperti hasil usaha desa, yaitu pendapatan dari badan usaha milik desa atau BUMDes dan usaha-usaha desa lainnya. Dan juga ada hasil aset yang pendapatan dari barang milik desa seperti tanah atau juga bangunan, dan ada juga swadaya partisipasi dan gotong royong. Nah, ini tuh didapat dari sumbangan masyarakat untuk mendukung kegiatan desa. Dan yang kedua ada transfer. Nah, transfer ini tuh didapat dari dana desa. Nah, yaitu dana dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Dan juga didapat dari bagi hasil pajak yang dari pendapatan yang diterima dari pemerintah kota atau kabupaten. Selanjutnya ada pendapatan lainnya. Dan untuk pendapatan lainnya ini diterima dari penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau juga dari penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Yang selanjutnya ada belanja desa. Yang pertama belanja pegawai. Nah, belanja pegawai ini itu untuk pembayaran penghasilan tetap atau juga tunjangan untuk kepala desa dan perangkat-perangkat desa. Nah, belanja pegawai itu juga untuk insentif rukun tetangga dan rukun warga. Yang kedua ada belanja barang dan jasa. Dan untuk belanja barang dan jasa ini adalah pengeluaran untuk kebutuhan operasional seperti ATK, listrik, dan juga air. Dan untuk ketiga ada belanja modal. Nah, belanja modal ini adalah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga fasilitas umum. Selanjutnya ada belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini pengeluaran yang tidak terduga dan diperlukan untuk keadaan darurat seperti kayak bencana alam yang ada di desa tersebut. Selanjutnya ada pembiayaan desa. Nah, untuk pembiayaan desa sendiri itu mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar kembali, termasuk adalah ada penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan itu seperti sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA
dari tahun sebelumnya. Nah, dan juga penerimaan pembiayaan ini seperti pencairan dana, cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, dan juga hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Terus yang selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan ini adalah pembentukan dana cadangan untuk kegiatan yang memerlukan pendanaan jangka panjang dan penyertaan modal desa dalam usaha atau investasi. Baik, untuk yang materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ikhtiara. Selanjutnya ada teknik pencatatan. Nah, teknik pencatatan ini berdasarkan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada prinsip pencatatan. Nah, prinsip pencatatannya ini itu berbasis kas. Artinya setiap pencatatan ini dilakukan setiap adanya penerimaan atau pengeluaran dari rekening dari milik desa tersebut. Nah, pengelolaan keuangan desa ini dilakukan menggunakan sistem informasi yang bisa diakses oleh Kemendagri yang biasa disebut itu Siskudes atau Sistem Keuangan Desa. Selanjutnya ada sistem administrasi atau pencatatan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini itu biasanya dilakukan oleh bendahara desa. Nah, kemudian pencatatannya ini dilakukan bendahara desa yang harus dicatat di buku kas umum atau BKO. Yang kemudian ada buku pembantu atau buku yang digunakan untuk membantu setiap pencatatan akun yang digunakan membantu untuk pencatatan dalam kas umum ini. Nah, biasanya terdiri dari buku bank, pajak, dan lain-lain. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini ada dua, tengah periode dan juga akhir periode. Nah, yang untuk tengah periode, kepala desa harus melakukan pertanggungjawaban kepada wali kota atau bupati melalui camat pada tengah anggaran atau paling lambat bulan Juli pada minggu ketiga. Nah, ini melaporkan laporan penggunaan APBD dan juga realisasi kegiatan yang sudah dilakukan pada tengah periode tersebut. Kemudian ada pertanggungjawaban akhir periode. Nah, ini merupakan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh kepala desa ke wali kota atau bupati melalui camat. Nah, laporan yang dilaporkan itu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari APBD desa, realisasi yang sudah digunakan, kemudian ada realisasi anggaran yang sudah digunakan. Nah, selanjutnya yang dilaporkan itu adalah laporan realisasi daftar program sektoral. Nah, di itu daftar program apa saja yang masuk ke dalam desa tersebut. Kemudian ada program daerah dan program lainnya yang masuk ke dalam desa. Oke, sekian video dari kami tentang akuntansi pemerintahan desa. Sekian dan terima kasih. Dadah.